Pemirsa, seiring dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci, pemerintah pun turut menjamin keselamatan serta kelancaran jemaah sampai dengan tiba di tanah air. Jemaah yang masih berada di Tanah Suci diimbau untuk tetap membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama saat waktu siang hari. Kementerian Agama mengimbau kepada jemaah yang masih berada di Tanah Suci agar membatasi umroh sunnah. Pasalnya, cuaca saat siang hari terpantau masih cukup panas, yaitu mencapai di angka 45 derajat Celcius. Selain itu, di Masjidil Haram juga masih dipadati oleh jemaah dari seluruh dunia. Selanjutnya, bagi jemaah yang hendak melaksanakan tawaf wada, bisa melakukannya setelah sholat subuh atau malam hari, dengan catatan tetap bersama dengan rombongan. Adapun proses pemulangan dijadwalkan berlangsung dalam 2 gelombang hingga Juli 2025 nanti. Dan untuk pada hari ini pemirsa, terdapat 19 kelompok terbang atau kloter yang dijadwalkan untuk terbang kembali ke tanah air. Berikut kelompok terbang yang pulang hari ini. Yang pertama, kloter 11 embarkasi Jakarta Pondok Gede. Kemudian kloter 12 embarkasi Jakarta Pondok Gede, kloter 9 embarkasi Jakarta Pondok Gede, kloter 6 embarkasi Makassar, kloter 1 embarkasi Banjarmasin, kloter 3 embarkasi Batam, kloter 10 embarkasi Jakarta Pondok Gede, kloter 6 embarkasi Jakarta Bekasi, kloter 7 embarkasi Jakarta Bekasi, kloter 3 embarkasi Kertajati, kloter 3 embarkasi Medan, kloter 3 embarkasi Palembang, kloter 6 embarkasi Solo, kloter 7 embarkasi Solo, kloter 8 embarkasi Solo, kloter 9 embarkasi Solo, kloter 9 embarkasi Surabaya, kloter 10 embarkasi Surabaya, dan kloter 11 embarkasi. Dan kita langsung saja akan memperbarui informasi terkini mengenai kepulangan jemaah haji dari Arab Saudi. Sudah terhubung jurnalis Berita 1 Dwi Suci Amalia yang melaporkan langsung dari Arab Saudi. Selamat sore Dwi Suci, bisa Anda gambarkan bagaimana jalannya proses pemulangan jemaah haji sampai dengan saat ini? Silakan. Ya, tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Soza, bahwa memang untuk kepulangan jemaah haji hingga hari ini berlangsung dengan lancar dan tertib. Tercatat berdasarkan informasi yang kami akses dari laman DJPH Skoat, bahwa sudah ada 42 kloter yang terdiri dari 16.400 jemaah haji Indonesia sudah tiba di tanah air, baik itu dari berbagai embarkasi. Dan untuk hari ini tercatat pada tanggal 14 Juli 2025 ada sekitar 20 kloter yang akan berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, di mana kloter terakhir yang berangkat adalah SOC 9 dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.55 waktu Arab Saudi dan direncanakan tiba di tanah air pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Gelombang kepulangan pertama jemaah haji ini memang sudah berlangsung sejak 11 Juni kemarin, di mana 2 hari awal ini ada juga keberangkatan dari Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, dan sisanya hingga hari ini semuanya diberangkatkan ataupun dipulangkan melalui Bandara Internasional Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Sejumlah hal terus diingatkan kepada jemaah haji Indonesia, utamanya adalah dengan barang-barang bawaan yang sudah berkali-kali diingatkan untuk dibawa dan juga dipatuhi berdasarkan masing-masing, di mana ketua kloter sudah menginformasikan apa-apa saja yang bisa dibawa dan diperkenankan dibawa di dalam pesawat ataupun kabin, sementara sisanya bisa dibawa menggunakan bagasi koper ataupun yang menggunakan koper besar. Informasi yang kami terima bahwa memang jemaah ini secara berangsur ataupun secara bertahap ini diberangkatkan dari hotel-hotelnya di Mekah menuju ke Jeddah, di mana kurang lebih perjalanan dari Mekah ke Jeddah memakan waktu hampir kurang lebih 2 jam tergantung dengan situasi arus lalu lintas, dan jemaah ketika tiba di Bandara Jeddah ini akan langsung diarahkan menuju ke pavilion, dan kurang lebih ataupun waktu tunggu jemaah untuk dari pavilion sampai nanti ke jadwal penerbangan ataupun jadwal take off-nya kurang lebih 6 jam. Waktu 6 jam ini dirasa cukup untuk jemaah untuk merapikan barang bawaan yang jika memang dirasa belum rapi ataupun harus dikemas ulang, karena beberapa kami menemukan masih ada saja jemaah yang nekat membawa air zam-zam, bahkan membungkus oleh-olehnya secara tidak rapi, membawa makanan secara berlebih, karena sekali lagi bahwa ada budaya ataupun semacam tradisi
dari jemaah haji Indonesia ketika pulang berhaji, mereka akan membawa oleh-oleh untuk sanak saudara ataupun kerabat, sehingga rasa-rasanya hampir kalau bisa semuanya dari Arab Saudi ini akan dibawa untuk diberikan kepada sanak saudara dan cucu-cucu ataupun keluarga dekat mereka. Karenanya diingatkan kembali bahwa jemaah ini harus mengemasnya secara rapi, dan jika memang dirasa berlebih, bisa memilih layanan kargo sebelum jadwal keberangkatan sejak jauh-jauh hari, sehingga barang-barang yang sedianya akan dibawa pulang ke tanah air ini bisa semuanya dibawa pulang untuk sanak saudara dan juga kerabat mereka. Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Dwi Suci Amalia, dan selamat melanjutkan tugas, jaga keselamatan, jaga kesehatan.